Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu satu yang sangat penting karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu di hari ini. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapi dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita prinsip dalam memberi sedekah. Kalau kita memberi sedekah, bisa juga kalau kita memberi persembahan, atau juga ketika kita peduli kepada sesama kita, ataupun ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, ada prinsip penting yang perlu kita pahami dengan baik dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya pemberian kita itu mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Setidaknya ada dua hal prinsip penting dalam memberi sedekah. Yang pertama dalam ayat 1 dan 2, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Janganlah engkau mencanangkan. Prinsip yang pertama yang harus kita pahami dalam memberi sedekah, atau bisa juga memberi bantuan kepada orang lain, atau memberi persembahan, yang pertama adalah jangan mencanangkan akan hal itu. Jangan dengan motivasi untuk memamerkan. Jangan dengan motivasi supaya dipuji orang, supaya dilihat orang. Karena ketika kita memberi sedekah ataupun memberi apapun dengan mencanangkannya, maka kita tidak akan mendapat upah dari Tuhan. Karena ketika saudara dan saya mencanangkannya, maka kita dipuji orang, dan ketika kita dipuji orang, itulah upah kita. Jadi kita tidak dapat lagi upah dari Bapa kita di surga. Jadi prinsip ini sangat penting dalam segala hal, dalam memberi sedekah secara khusus, tapi juga memberi apa saja. Kita belajar untuk jangan mencanangkannya, jangan memamerkannya, jangan dengan motif untuk dilihat orang ataupun dipuji orang. Karena pemberian seperti itu tidak akan mendatangkan berkat atau upah dari Bapa kita di sorga. Jadi mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, kita memahami prinsip dalam memberi sedekah, jangan mencanangkannya. Yang kedua, masih ada hubungannya ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Ini prinsip yang kedua dalam memberikan sedekah, memberikan persembahan, memberikan bantuan kepada orang lain ataupun kepada sesama kita. Berilah dengan tersembunyi.
Kalau kita memberi dengan tersembunyi, maka kalimat selanjutnya, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itulah sedekah yang mendatangkan berkat. Kalau kita memberi sedekah, kalau kita memberi bantuan dengan tersembunyi, tidak dengan tujuan untuk menunjukkan atau memamerkannya. Jadi mari kita terus belajar supaya persembahan kita itu bisa mendatangkan berkat, supaya persembahan kita itu akan dibalas oleh Bapa kita di surga. Maka kita belajar supaya tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Atau sama dengan artinya bahwa kita harus memberi sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, tidak dengan niat atau maksud memamerkannya. Karena ketika kita memberi sesuatu persembahan ataupun sedekah dengan tersembunyi, itu akan mendatangkan berkat Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus ketika orang memberikan persembahan syukur karena ulang tahun sehingga dibacakan di dalam gereja? Selagi kita tidak dengan maksud untuk memamerkan, maka itu bisa-bisa saja seperti itu. Tapi kalau kita memberikannya, dibaca supaya orang tahu, maka motifnya seperti itu, maka persembahan kita itu tidak mendatangkan berkat. Tapi kalau kita memberikannya sekalipun dibaca di gereja, tapi tidak dengan maksud untuk memamerkannya, tidak dengan bermaksud supaya dipuji orang, maka itu sah-sah saja. Itu masih bisa dikategorikan sebagai pemberian yang tersembunyi. Dan saya percaya pemberian seperti itulah yang mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami akan prinsip dalam memberi. Tolong kami supaya kami jangan mencanangkannya. Tolong kami supaya kami memberi dengan tersembunyi. Maka itu akan mendatangkan berkat Tuhan bagi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.